Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 10 orang tersangka dalam bentrokan yang terjadi di Jalan Kemang Raya Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. 7 tersangka ditangkap di wilayah Prapanca, 2 orang di dalam kendaraan di Jalan Antasari, sementara 1 orang menyerahkan diri. Selain mengamankan para pelaku, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan juga menyita sejumlah barang bukti seperti 4 pucuk senapan angin jenis PVC, 3 buah senjata tajam, 1 unit mobil dan 8 telepon seluler. Saat ini tim Satreskrim Polres Jakarta Selatan masih melakukan pengejaran terhadap 1 orang yang diduga menjadi otak penyerangan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senapan dan senjata tajam dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari 10 orang yang ada di depan ini, kita sudah melakukan penetapan tersangka dengan persangkaan pasal pidana, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat terkait dengan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Kemudian pasal 2 ayat 1 terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam. Dari penyelidikan yang dilakukan, bentrokan terjadi akibat saling klaim. Pihak yang mengaku ahli waris mempertahankan lahan dengan menempatkan sejumlah orang. Sementara kelompok yang melakukan penyerangan mengaku sebagai pemilik lahan dan bangunan tersebut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Turunnya panjang banget itu anak SMA. Astagfirullahaladzim. Dari rekaman video amatir yang direkam pengendara yang melintas, terlihat sekelompok pelajar ini saling serang menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran pelajar ini terjadi di tengah jalan saat kondisi lalu lintas dipenuhi kendaraan yang melintas. Meski berbahaya, namun para pelajar ini tetap mengacungkan senjata tajam ke arah lawannya serta melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor. Warga sekitar mengatakan aksi tawuran terjadi pada jam pulang sekolah. Warga mengaku takut dan khawatir menjadi sasaran aksi tawuran karena beberapa dari mereka membawa senjata tajam seperti celurit bahkan panah. Aksi tawuran kerap terjadi di kawasan ini meski polisi melakukan patroli. Namun para pelajar selalu beraksi saat polisi pergi. Kondisinya ini malah pada nongkrong begitu, akhirnya kalau dari sana ketahuan sini ketahuan udah nggak boleh bawa panah, bawa celurit. Ya takut mah iya, namanya kita bawa golok, namanya anak-anak kita punya panahnya ini yang takutnya salah sasaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Usai meresmikan sekolah militer bagi siswa yang nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan mekanisme siswa yang masuk ke markas TNI. Siswa akan menjalani wajib militer hingga dapat berubah menjadi lebih baik. Selain itu, siswa yang dikirimkan ke markas militer mulai dari tingkat SMP hingga tingkat SMA. Lamanya siswa menjalani wamil tergantung perubahan perilaku siswa mulai dari 1 hari hingga 1 tahun lamanya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus menjaring siswa yang ditangkap oleh pihak kepolisian untuk dapat masuk ke program wajib militer di Rindam 3 Siliwangi. Nantinya, jika orang tua tidak memasukkan anaknya ke barak militer harus bertanggung jawab jika anak tersebut kembali berbuat onar. Yang direndam SMP sama SMA. SMP sama SMA. Iya, SMP. Nginep, masa pulang pergi? Ya tergantung perkembangan pertumbuhannya, nanti kan disesuaikan. Jadi penyerahannya harus oleh orang tua, tidak boleh penyerahan di luar orang tua. Tapi kalau orang tuanya saya masih sanggup mendidik, bikin surat pernyataan dong, sanggup mendidik. Nanti kalau ada terjadi kriminal lagi, orang tuanya di situ harus ada tanggung jawab. Program wajib militer bagi anak nakal ini sudah diterapkan pada hari ini. Sudah ada 69 siswa yang masuk markas TNI untuk dibina agar lebih baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya yang dianggap menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Jawa Barat. Orang nomor 1 di Jawa Barat itu menyebut jika penerima bantuan sosial harus menjalani vasektomi atau KB untuk pria. Dedi mengatakan bahwa tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Dedi juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri.
Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya. Saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-teruskan dibebankan pada perempuan. Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat menyebut jika langkah program vaksektomi adalah haram dalam fatwa MUI sejak tahun 1979. MUI menyebut jika vaksektomi dapat memutus fitrah manusia hingga menyalahi aturan hak asasi manusia. Vaksektomi diperbolehkan dengan syarat tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, mendapat jaminan rekanalisasi, tidak menimbulkan bahaya mudarat, dan vaksektomi tidak dimasukkan ke dalam program syariat penerima bansos. MUI Jawa Barat juga menyayangkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak melibatkan pihak terkait dengan program bansos vaksektomi. Kalau pertimbangannya hanya untuk menyalurkan bansos, dan jelas itu tidak masuk yang 5 hal ini. Jadi tetap tidak boleh. MUI Jawa Barat berharap kedepannya untuk dilibatkan dengan program kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak menuai pro dan kontra setiap kebijakan yang dikeluarkan. Suasana mencekam terjadi saat seorang intel polisi disandra ratusan demonstran di tengah berlangsungnya aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh di kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis malam. Para demonstran menyandra intel Polda Jawa Tengah itu selama lebih dari 4 jam. Upaya aparat kepolisian membebaskan rekannya yang disandra demonstran awalnya berlangsung alot. Pasalnya, demonstran menuntut agar Sandra ditukar dengan 14 rekan mereka yang ditahan polisi. Namun setelah bernegosiasi, polisi akhirnya berhasil membujuk demonstran untuk melepas Sandra yang mereka tahan. Aksi unjuk rasa sendiri nyaris diwarnai bentrokan setelah sempat terjadi aksi pelemparan batu. Namun bentrokan dapat diredam setelah terjadi komunikasi antara kedua pihak. Malam ini ada 4 rekan kita mahasiswa sudah dipulangkan dari kantor karena yang bersangkutan secara tidak langsung ada di tempat tapi tidak terkait dengan kegiatan anarkis. Tapi yang di dalam masih kita lakukan pemeriksaan 14 orang itu semua terlibat dalam anarkis, ayo disebut dengan anarkis. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 14 pendemo yang terlibat kericuhan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Polrestabes Makassar melakukan pengejaran terhadap pelaku pengerusakan mobil pengguna jalan yang videonya viral di media sosial. Diketahui aksi pengerusakan itu terjadi di depan kampus UMI Makassar, Jalan Urip Sumoharjo, di tengah unjuk rasa terjadi dalam memperingati Hari Buruh Internasional. Dari video yang beredar terlihat pemuda yang memakai baju serba hitam ini langsung memukul bagian kaca belakang mobil hingga rusak parah. Penumpang mobil pun berteriak histeris. Mobil tersebut melintas tepat di depan pintu timur kampus UMI saat situasi di sekitar lokasi masih dipenuhi massa aksi peringatan Hari Buruh. Dalam video yang sama terlihat seorang perempuan yang diduga anggota keluarga pengemudi keluar dari mobil dalam kondisi panik dan berteriak. Setelah melakukan aksi brutal tersebut, para pelaku dengan cepat membaur ke kerumunan demonstran di sekitar lokasi. Kapolrestabes Kota Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, membenarkan adanya kejadian tersebut. Meski belum menerima laporan resmi dari korban, pihak kepolisian tetap berinisiatif melakukan proses penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Nanti kita dari face recognition dan beberapa CCTV sudah kita pantau. Mudah-mudahan akan segera kita tangkap pelakunya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.
Mobil bermerek Mercedes-Benz tersebut hingga kini belum dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara karena masih berada di bengkel. Namun KPK menegaskan proses hukum terus berjalan karena mobil tersebut terkait kasus korupsi yang merugikan negara hingga 220 miliar rupiah. Oh ya, tentu dari kita punya ada namanya pengelola barang bukti, itu mungkin secara berkala akan mengecek kendaraan tersebut sampai sejauh mana kondisinya, dan tentunya kalau seandainya kendaraan itu sudah layak dan bisa untuk digeser ke Rubasan, pasti akan digeser oleh penyidik ke Rubasan. Itu bengkelnya di Bandung, bengkelnya saya belum terinfo di mana, tapi pasti di Jawa Barat lah. KPK masih mengatur waktu untuk memanggil dan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi di BJB, yakni 2 orang dari BJB dan 3 orang dari pihak swasta. Hingga saat ini, penyidik KPK sudah menyita total 26 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan berbagai merek. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, Sutrisno, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menyoroti minimnya fasilitas pendidikan di sekolah saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5 Bogor, Jawa Barat. Prabowo menyebut sekolah daerah ada yang hanya memiliki 1 toilet untuk siswa sekaligus guru, padahal sekolah tersebut mendapatkan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya 1, WC-nya 1, bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur, bersama-sama. Prabowo menyatakan pemerintah pusat telah menetapkan anggaran untuk perbaikan sekolah dengan nilai yang cukup tinggi, yakni mencapai 17 triliun rupiah. Prabowo juga berjanji untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengalokasikan dana lebih untuk perbaikan sekolah. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Terus-menerus saya memikirkan bagaimana kita cari uang, bagaimana kita mengelola kekayaan kita. Karena terus terang saja, berkali-kali saya sampaikan, kekayaan bangsa Indonesia masih terlalu banyak yang bocor dan tidak sampai ke rakyat. Presiden Prabowo juga meninjau pelaksanaan belajar mengajar dengan bantuan teknologi Smart Classroom saat menyambangi SDN Cimahpar 5 Bogor. Prabowo bahkan duduk bersama dengan sejumlah siswa untuk menyimak pelajaran yang disampaikan seorang guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah diserbu pelamar, petugas PPSU Kantor Gubernur Jakarta kembali diserbu warga. Kali ini yang menyerbu ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta. Meski harus antri panjang dan berdesak-desakan, para siswa tetap bersemangat untuk mendapatkan ijazah yang sempat tertahan pihak sekolah. Sebanyak 488 siswa akhirnya mendapatkan ijazah mereka yang ditebus Pemprov Jakarta senilai 1,69 miliar rupiah sebagai kado Hari Pendidikan Nasional. Dari ratusan ijazah yang tertahan, pihak sekolah ada yang disebabkan faktor ekonomi keluarga sehingga tak mampu selesaikan tunggakan seperti uang SPP dan lainnya. Pertama berjumlah 117 siswa, tadi tahap kedua telah disampaikan 371 siswa, dan sekarang ini sudah terdaftar yang akan diputihkan di tahun ini, pembiayaannya juga sudah disiapkan sejumlah 6.652 siswa. Menurut aku ini program yang bagus karena bisa mempelancar siswa-siswi lain ya untuk lebih bisa masuk ke sekolah lain karena nggak ada halangan dari ijazah. Dengan ijazah tersebut,
para siswa bisa lebih bersemangat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.